So far menurut gua seperti itu untuk bahas si Squid Game. Lalu kita bahas lebih ke pembandingnya dan mungkin ini referensi. Kalian yang nonton konten ini mungkin selanjutnya bisa juga nonton serian atau film yang direkomendasiin dan genrenya hampir mirip gitu. Yang kedua itu ya yang tampil juga di Netflix, serian tapi dari negara Jepang dan gak kalah serunya menurut gua adalah si Alice in Borderland. Nah, yang menurut gua bikin penasaran, menurut gua sangat lebih bikin penasaran dibanding si Squid Game di Alice in Borderland ini awalnya. Jadi si tokoh utamanya dan teman-temannya itu yang terperangkap di game permainan mematikan ini gitu, nggak jelas gitu. Jadi kita penasaran, nggak tahu kenapa mereka bisa terdampar di situ dari awalnya, ujuk-ujuk nggak tahu gitu. Jadi kan penasaran aja gitu kenapa mereka dipilihnya berdasarkan apa gitu. Kalau di Squid Game kan jelas gitu, bahkan sampai diteliti dulu pemainnya, latar belakang pemainnya siapa aja, sejarah pemainnya kayak gimana, punya hutang banyak. Kalau di Squid Game, kalau di Alice in Borderland ini kan kita nggak tahu gitu, ujuk-ujuk mereka terjebak di permainan ini gitu. Dan permainannya pun bukan permainan yang simple gitu, permainan yang menurut gua amat sangat menarik kalau di Alice in Borderland dan menegangkan gitu. Terus masih belum diketahui apakah ini embel-embelnya ada uang gitu, jadi lebih ke survival mode lah gitu. Di permainan yang di Alice in the Borderland ini lebih ke survival mode. Terus mungkin serian ini nggak terlalu banyak dilirik sama, awalnya belum banyak dilirik sama peminat yang nonton drama gitu, karena mungkin Jepang itu biasanya orang menonton serian atau film Jepang itu terkesan kaku gitu. Kalau yang Korea itu kan biasanya lebih bisa memainkan perasaan penonton kalau Korea. Cuman menurut gua kalau di film atau serian Jepang itu biasanya adegan-adegannya jauh lebih menarik gitu, lebih brutal, lebih sadis gitu. Ya mungkin masing-masing negara mempunyai pendekatan yang berbeda gitu. Pendekatan yang berbeda yang menurut mereka bakal lebih menarik. Lalu kita lanjut Kaiji atau Animal World. Jadi gue jelasin di awal kayak kenapa gue gabungin. Kaiji itu dari Jepang, Animal World itu produksi dari Cina. Cuman kenapa gue gabungin reviewnya, karena sebenarnya ini ceritanya sama lah. Cuman mungkin yang Cina mungkin ada di modifikasi sedikit, karena sebenarnya yang Animal World itu dia memang mengadaptasi atau nge-remake dari Kaiji. Jadi Kaiji ini Jepang berdasarkan dari awalnya dari manganya itu mulai dari tahun 1996, lalu keluar dibikin Kaiji ini sama si Jepang itu jadi trilogi. Kaiji ke-1 triloginya film bukan serian ya guys. Kaiji pertama itu tahun 2005, Kaiji kedua itu 2011, dan yang Kaiji Ultimate Gambler itu 2019. Nah, kalau yang bingung mau mencari film Kaiji, itu di Netflix lagi ada filmnya itu Animal World, jadi yang versi Cinanya. Jadi itu menurut gua patut juga ditonton guys.
Nah, kalau di Kaiji ini ya rata-rata lebih mirip sama si Squid Game karena pemeran utamanya dijelaskan lebih punya banyak hutang dan butuh uang pengobatan ibunya, terpaksa ikut dead game atau permainan mematikan. Cuman kalau di Kaiji ini menurut gua permainan-permainannya itu jauh lebih menarik karena dia ada campuran, ada permainan yang simple, ada permainan yang menguras otak juga, kita harus mikir gitu. Kaiji ya menurut gua patut juga ditonton, cuman memang tipikal film Jepang, filmnya mungkin agak kaku atau biasanya kalau Jepang tuh terkesan kaku atau terkesan berlebihan gitu. Dan kalau Jepang itu biasanya brutal, sadis gitu. Lalu yang berikutnya itu Battle Royale. Yang referensi berikutnya Battle Royale sih menurut gua nggak terlalu usah banyak cerita banyak karena menurut gua film ini juga banyak pecintanya, fansnya banyak banget, bahkan banyak juga yang ngincer untuk koleksi DVD sampai Blu-ray-nya. Kalau menurut gua Battle Royale mungkin banyak orang kenal, cuman mungkin orang lupa. Jadi kalau film ini itu lebih menceritakan awalnya sekumpulan murid-murid sekolah yang bermasalah, yang bergajulan mungkin kata gaulnya gitu, dikumpulkan di sebuah pulau untuk bertanding game mematikan gitu, bertarung semua sampai mati tinggal tersisa satu, dan di pulau itu disediakan makanan, senjata, map, ya jadi lebih ke survival mode juga lah gitu. Terus yang menarik yang berikutnya guys, nah ini Layer Games. Layer Games ini juga ada yang versi Jepang, ada yang versi Korea. Jadi kalau Layer Games ini serian drama dua-duanya. Di Jepang iya, di Korea juga serian drama, dan yang Korea pun judulnya sama Layer Games dan memang dia bilang remake atau mengadaptasi si Layer Games ini. Di Jepang itu udah 2 season dan dilanjut yang seri terakhirnya jadi film. Jadi 2 season sama 1 film terakhir penutup. Jadi season pertama 2007, season kedua 2009, dan di film terakhirnya yang penutupnya Layer Game The Final Stage itu 2010. Lalu kalau yang di remake sama si Koreanya itu 2014. Nah, diceritakan kalau Layer Games ini menurut gue lebih mungkin agak paling berbeda di antara yang lain. Setahu gue kalau di Layer Games ini bukan game yang mematikan, kamu kalah mati, bukan. Cuman kalau kamu kalah jadi punya hutang banyak kalau nggak salah, setahu gue di sini. Dan hutangnya itu sama dengan hadiah pemenangnya gitu. Jadi biasa menang misalnya kamu dapat 10M, kalau kalah ya jadi hutang 10M. Ya menurut gue sama aja dengan mematikan sih sebenarnya. Di Layer Games ini bedanya itu dia tokoh utamanya 2, 1 pemeran cowok, 1 pemeran cewek. Jadi 1 pemeran cowoknya itu kayak lie detector, jadi dia bisa mengetahui siapa yang berbohong. Lalu pemeran si ceweknya ini adalah cewek yang amat sangat polos, baik, dan mudah ditipu. Jadi menurut gue menarik. Dan di Layer Games ini kebanyakan gamesnya itu berkelompok dan pasti ada si Mr. X. Nah, Mr. X-nya ini yang bakal berbohong gitu, punya intrik gitu, bakal menipu semuanya. Dan di games ini banyak main berkelompok juga, terus menebak siapa si Mr. X-nya. Dan menurut gue itu yang menjadi sisi amat sangat menariknya di serian ini.
dengan permainan yang menurut gua permainannya memutar otak. Jadi kita harus muter otak juga menangkap permainan ini. Dan paling menariknya itu menebak. Kita awalnya pasti menebak si Mr. X-nya siapa, dan di akhir pas si Mr. X-nya ketahuan, menariknya lagi di serian ini diceritakan gimana caranya dia bisa menebak, si pemeran utama menebak si Mr. X-nya siapa gitu. Jadi dari clue-clue apa dia bisa menebak si Mr. X. Jadi menurut gua serian ini benar-benar menarik banget. Yang Korea ini juga menarik, cuman gue lupa yang Korea kayaknya nggak ada di Netflix. Coba aja kalian cari di Viu atau di yang lain. Gue tidak berlangganan Viu, tapi dicoba aja guys. Kita lanjut ke yang terakhir, karena gue tidak akan membahas Hunger Games. Bahas yang terakhir itu dari Jepang juga, As the Gods Will, tahun 2014, dan ini film. Dan ini film ini yang disebut si Squid Game itu plagiat dari film ini. Jujur gue belum nonton full, gue cuma nonton trailer dan awalnya juga, film awalnya lah. Jadi sekitar mungkin sampai tengah lah, sampai tengah. Jujur cari film ini juga gak gampang, mungkin karena menurut gue film ini kayaknya kurang terkenal, tapi gue kagak tahu juga ya, siapa tahu kalian yang nonton, menurut kalian ini film-film yang kalian sudah tonton dan menurut kalian ini film terkenal, coba komen aja. Jujur aja gue nggak tahu film ini sampai selesai gue men-search si Squid Game. Jadi beres nonton Squid Game, gue cari bahan, baru ketemu film ini gitu. Jujur pas yang film ini gue tonton awal, gue mengerti kenapa yang Squid Game bilang si film ini As the Gods Will bilang Squid Game itu plagiat dari film ini, karena mungkin game pertamanya itu amat sangat mirip dengan game di Squid Game yang pertama. Cuman kalau gue bilang ya permainan itu dipermainkan di seluruh dunia gitu. Cuman ya agak bingung juga. Ya mungkin bisa diperdebatkan. Bagi kalian yang nonton, coba kita perdebatkan menurut kalian gimana, plagiat atau bukan. Ya so far kalau gue lihat yang sama itu cuma satu game. Terus kalau di film ini awalnya menurut gue lebih mirip kayak si Alice in Borderland. Jadi kalau ini tiba-tiba di ruang kelas anak-anak SMA itu tiba-tiba muncul boneka-boneka aneh yang mengajak mereka bermain permainan mematikan ini gitu. Yang bingung nggak tahu itu boneka itu bisa muncul dari mana gitu. So far ya memang dari awalnya film ini tegang, brutal, sadis. Menurut gua ini film yang menarik juga gitu. Dan yang penasaran kalau di film ini pertama, ya itu si boneka-boneka aneh itu yang ngajak bermain itu datangnya dari mana gitu. Brutalnya keren banget sih menurut gua, tegangnya juga dapat banget di awal. Ya, dan kenapa gua taruh review yang film ini terakhir, karena memang film ini juga gue belum nonton sampai habis, cuman so far menurut gue film ini menarik. Ya bakal menjadi referensi kalian juga. Jadi total hampir tadi semuanya film yang tadi gue sebutin itu menjadi referensi buat kalian guys. Menurut gue kalau kalian suka Squid Game, nah film-film atau serian berikut yang tadi gue sebutin itu bisa jadi referensi kalian gitu. Walaupun mungkin gak semuanya ada di Netflix gitu. Ya kalian bisa search mungkin di yang lain. Dan penutup menurut gua, kalau gua lihat dari jajaran film dan serian ini banyak banget menurut gua slogan yang
sering gua dengar itu adalah intinya satu, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau tiru ya jangan sama-sama banget guys. Menurut gua so far sempet gue pertama kali nonton Squid Game ini, kayaknya ini gabungan dari beberapa elemen film-film atau serian-serian yang pernah gue tonton digabungin di situ gitu. Tapi ada terobosannya yang baru yang tadi gue bilang di awal itu story dalam story itu guys, yang tentang polisi. Dan menurut gue semakin banyak gue liatin Netflix, ya gue juga semakin pengen sineas-sineas muda atau writer-writer muda Indonesia bisa bikin film-film yang ya mungkin bergenre sama tapi mempunyai gebrakan baru, ya menjadi pecut lah, kita juga bisa gitu guys. Oke, gue tutup di situ aja. Itu review gue tentang Squid Game dan beberapa film lainnya yang bakal menjadi referensi. See you guys.